Baik, perkenalkan saya Atala Rizal Fardani. Saya adalah anggota dari kelompok 1.6 Praktikum Gambar Teknik semester 2 tahun 2022. Pada pertemuan kali ini, saya akan menggambar soal nomor 1 dari modul 5. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka AutoCAD, kemudian kita masuk ke Start Drawing, kita lakukan Start Drawing. Selanjutnya kita ke Units untuk mengatur presisi yang ada. Kita atur presisinya menjadi 0, presisi menjadi 0, kita ubah ke milimeter, dan kita pakai sekuens internasional. Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah membuat garis bantu dengan tool line. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mengukur garis panjang 50 mm kanan, selanjut dengan 40 mm, dilanjut ke arah bawah sepanjang 40 mm, dan berlanjut ke arah kiri sepanjang 85 mm. Nah, selanjutnya kita lakukan pembuatan lingkaran. Lingkaran digunakan menggunakan circle radius dan circle diameter. Kita gunakan circle radius terlebih dahulu dengan radius 15 mm dan diameter 15 mm. Selanjutnya lingkaran dengan diameter 12 mm dan lingkaran dengan diameter 12 mm. Lingkaran dengan diameter 30 mm. Lingkaran dengan diameter 20, 40, dan radius 30. 40, diameter 40, dan radius 30. Selanjutnya, membuat garis yang menyinggung lingkaran. Hubungkan lagi pada bagian atas. Kita hubungkan bagian luar gambar. Selanjutnya, hapus garis bantu dengan erase maupun trim. Selanjutnya kita pilih tool fillet. Kita atur radiusnya menjadi 50. Sudah 50, ya, hubungkan objek pertama dan objek kedua. Selanjutnya kita gunakan tool line untuk membuat garis bantu. Jadi kesalahan harusnya dibuat hingga menyinggung garis luar lingkaran. Karena hal yang sama pada bagian atas gambar. Selanjutnya dibuat garis menyinggung lingkaran luar dengan dengan sudut 168 derajat. Digunakannya sudut 168 derajat karena lingkaran merupakan bangun ruang istimewa yang dengannya kita bisa mengotak-atik sudutnya untuk mendapatkan hasil suatu gambar. Selanjutnya kita hubungkan garis sini dengan garis sini, dan kita hapus garis bantu yang ada menggunakan tool trim. Tool erase juga bisa. Tool trim kita gunakan untuk bagian lingkaran. Baik, sudah jadi gambar
gambar dasar dari soal 3D modul 5. Selanjutnya kita ke workspace 3D basic dan kita atur terlebih dahulu agar mempermudah pembuatan. Nah, lalu kita pilih menu flashpool. Kita pilih pada bagian tengah gambar dan kita atur tingginya menjadi 15 mm. Kita ubah ke gambar realistik supaya mempermudah. Selanjutnya kita lihat bagian atas. Kita pilih menu flashpool lagi, kita pilih bagian atasnya dan kita tingginya menjadi 35 mm. Kita lihat bagian bawah lagi. Sudah jadi gambar soal pertama. Kita kembali ke menu drafting dan annotation. Lalu kita blok gambar soal dan kita rubah menjadi warnanya menjadi cyan, di warna cyan. Selanjutnya, untuk memasukkan gambar ini pada etiket, kita pilih menu layout. Kita hapus gambar yang ada di sini. Lalu kita masukkan etiket yang ada. Etiket kita copy. Balik ke drawing 1, lalu Ctrl V, dan kita paskan ke soal, ke gambar pada soal, agar etiketnya pas. Kemudian, untuk memasukkan gambar, hal yang kita lakukan adalah memilih menu base pada bagian kanan AutoCAD, dan kita pilih dari From Model Space. Selanjutnya, kita tinggal letakkan gambar, kita pilih titiknya, titik awal, kemudian exit, kita arahkan ke kanan, arahkan ke bawah, dan arahkan ke kiri. Enter. Baik, sudah jadi gambar yang telah masuk dalam etiket. Selanjutnya, langkah terakhir adalah tinggal memperbaiki ini. Mengisi skalanya dengan skala 1:1, mengisi tanggalnya menjadi tanggal yang sesuai, nama departemen, dan nama dosen kita, dan judul dari gambar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk gambar soal 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Maura Maharani. Pada Maura Maharani, dipersilakan. Dan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat datang di praktikum menggambar teknik modul kelima, modul terakhir. Ini saya akan melakukan tutorial terkait pengerjaan soal nomor 2 pada modul 5. Sebelumnya perkenalkan, saya Maura Maharani dari TL Angkatan 21, NIM saya 2109046009. Jadi kita langsung mulai aja. Pertama kita buka dulu software AutoCAD-nya, habis itu kita start drawing. Kalau udah muncul begini, kita langsung atur unitnya aja. Di sini kita pakai desimal, presisinya kita pakai 0,00, L-nya milimeter. Baru kita oke. Kalau udah, kita atur menjadi 3D basic. Nah, ini udah kita atur. Untuk langkah yang pertama, di sini kita akan buat dulu persegi panjang menggunakan rectangle. Kita buat ukurannya itu 140 dikali 18 mm. Oke. Kalau udah, kita langsung buat garis bantu itu ke arah atas. Itu panjangnya 100
100 mm. Kita pakai line aja. Oh ya, auto mode-nya jangan lupa buat dinyalain. Kalau udah, kita ke arah kiri itu 50 mm. Ke arah kiri lagi itu 70. Terus ke arah kiri lagi itu 20. Baru kita lanjutin ke bawah ini sepanjang 100. Oke, kita escape. Kalau udah begini, kita langsung aja buat lingkarannya. Lingkaran kita buat lingkaran yang besar dulu. Di sini kita pakai tool circle yang diameter. Kita pasin dia di yang 50 tadi. Nih, kita klik di sini. Ukuran lingkaran yang dalamnya itu diameter 30. Oke. Habis itu kita buat lagi lingkaran luarnya itu besarnya itu diameter 55. Oke. Kalau udah, kita buat lagi garis bantu. Tadi kan kita udah buat line itu ukuran 70 kan, habis dari 50 itu. Kita cari aja di sini. Nah, kita tarik ke bawah, itu sepanjang 62 mm. Enter, escape. Habis itu kita buat lagi lingkaran. Pakai tool center diameter. Kita buat ukuran lingkaran dalam itu 14, diameter 18. Kita enter, terus kita buat lagi lingkaran luarnya. Itu ukurannya 40, diameter 40. Nah, selanjutnya kita akan hapus dulu ini garis-garis bantunya. Kita bisa pakai eras. Enter. Kita kayak hubungkan gitu dari titik yang ini ke titik yang samping lingkaran ini. Ini kita pakai line. Pasin di sininya ya, di pas samping. Enter. Kita buat lagi. Kemudian kita akan buat garis lengkungan. Garis lengkungan di tengah-tengahnya itu kita pakai fillet aja. Kita pencet yang ini, baru kita klik radius. Kita masukkan ukurannya, di sini kita pakai radius 25, baru kita pasin di sini. Nah, kita klik. Dah. Ini udah jadi untuk kerangka awalnya, untuk kerangka yang dua dimensinya udah jadi. Selanjutnya kita akan buat ketebalannya. Di sini kita ubah dulu. Kita pakai ini, kita pindah ke sini. Sini. Terus tuh wireframe-nya kita ubah. Kita ubah dia jadi, ini kan 2D wireframe, itu kita ubah jadi konseptual. Habis itu kita press pull aja, kita sini pakai press pull. Kita press pull dulu yang persegi panjangnya, itu ukurannya gelap ke arah atas, itu 85. Enter. Habis itu lingkarannya itu ke arah atas itu dia 23,5.
Terus ini tuh untuk yang press pull lingkarannya ini depan belakang ya. Jadinya kita ke bawahin, baru kita press pull ke bawah. Ini ukurannya 11,5. Oke. Escape. Baru kita pindah lagi ke atas. Kita press pull lingkaran yang ini. Itu dia nggak depan belakang, jadi dia press pull-nya itu depan aja. Jadi ke atas aja. Kita press pull-nya ukurannya itu 24. Oke. Ini tinggal kita press pull bagian badannya. Bagian badannya ini dia itu nih, untuk bagian badannya itu kita press pull dia ukurannya itu 12. Oke. Ini udah jadi. Tinggal kita atur posisi aja ya. Kita di sini pakai rotate. Belum. Nah, kita ubah biar dia jadi berdiri. Kalau udah begini, kita buatkan ini untuk gambar yang soal nomor 2 ini ada kakinya ya di bawah. Jadi kita buat dulu kakinya itu menggunakan rectangle. Kita buat ukurannya itu 140 kali 49. Nah, kalau udah, itu kita press pull. Kita press pull, itu ketebalannya itu 6 mm. Kalau udah, kita pindah, kita masukkan rectangle yang udah kita buat, segi panjang itu ke dalam objek yang udah kita buat tadi. Caranya kita pakai tool move aja. Di sini kita enter. Itu pasin di tengah-tengah sini ya. Baru kita paskan juga dia di tengah-tengah midpoint-nya ini. Oke. Enter. Ini dia udah di tengah-tengah, mungkin ini emang kelihatan yang di tengah, tapi untuk ukurannya sendiri dari kiri ke kanannya itu kakinya tuh 18 mm. Kalau misalnya masih agak ragu, itu bisa aja diukur lagi pakai line atau pakai dimensi. Nih, ukurannya udah 18 ya.
Oke, jadi kita langsung aja kita subtract. Kita subtract. Habis itu kita klik, kita tekan objek yang besar ini. Habis itu kita enter. Habis itu kita tekan lagi objek yang dalamnya. Kita enter lagi. Dan jadi. Jadi ini dia udah masuk. Udah berlubang ya. Ini kita bisa hapus aja yang ini. Kita lihat sebelah kirinya apakah berlubang juga. Nah, juga udah sama. Udah jadi. Oke, jadi mungkin ini pengerjaan soal nomor 2. Untuk selanjutnya ini kita bisa tinggal pemberian etiket aja. Oke, jadi ini udah selesai untuk pengerjaan soal nomor 2. Kita akan kasih etiket. Jadi untuk etiketnya sendiri, di sini kita ke layer 1. Nah, ini kita hapus aja. Oke, kita sebelumnya ini kita ubah dulu. Jadi drafting animation. Jadi kita ke base. Kita pilih yang ini from model space. Nih, ini tinggal kita tap-tap aja. Kita taruh sini. Ini kita exit. Baru kita ke sebelah sini. Ke sebelah sini. Dan sini. Terserah kita aja. Ini kalau udah kita enter. Nah, bisa kita pindah-pindahin. Lalu untuk etiketnya sendiri, kita dari sini kita bisa salin aja. Kita buka di laman barunya. Kita copy. Kita taruh di sini. Kita paste. Kita pasin ukurannya di sini. Oke. Nah, kalau udah, kita tinggal ubah nama yang ada di sini jadi nama kita. Tinggal diubah. Habis itu kalau misalnya udah selesai, udah jadi, kita bisa langsung plot aja. Bisa pakai toolsnya ini. Nah, mungkin demikian tutorial dari saya terkait dengan pengerjaan soal nomor 2 pada modul kelima, modul terakhir. Sampai jumpa pada praktikum selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye.